Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Di video kali ini aku mau membuat roti sobek lagi. Dan roti sobeknya ini beda dengan yang kemarin. Ini ada isiannya, yaitu isi coklat. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Stay tune terus dan jangan di skip ya. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan gelas kosong, kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instan, lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 100 ml air hangat. Kemudian aduk hingga bahan larut. Setelah selesai mengaduk, tutup dan biarkan selama 10 menit hingga bahannya berbuih. Lanjut, siapkan wadah kosong, kemudian masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi, dan untuk ukuran sendoknya ini tidak terlalu munjung dan juga tidak terlalu peres, jadi sedang gitu ya. Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini pun untuk ukuran sendoknya tidak terlalu peres dan juga tidak terlalu munjung. Kemudian bahan diaduk supaya tercampur dengan merata. Nah, untuk teman-teman yang mau bikin kue sobek ini adonannya bisa ya ditambahin 1 sendok makan susu bubuk, jadi sesuai selera aja. Kalau nggak suka susu juga nggak usah pakai. Lanjut, masukkan 1 butir telur. Kemudian aduk hingga tercampur dengan bahan yang lainnya. Lanjut, masukkan air biangnya yang sudah berbuih. Nah, ini cara memasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, untuk pemberian air biangnya ini, jika nanti adonannya itu terlalu lembek bisa ditambah dengan tepung, tapi ditambahnya nggak usah banyak-banyak, sekitar 1 sendok makan. Dan jangan terlalu banyak menambahkan tepung karena tidak baik juga untuk adonannya. Setelah bahannya tercampur dengan air biangnya tadi, selanjutnya mixer adonannya sampai setengah kalis. Nah, setelah bahannya setengah kalis, masukkan 40 gram mentega atau ini setara dengan 2 sendok makan, dan juga masukkan sejumput garam. Kemudian dimixer kembali sampai semua bahannya tercampur dengan rata dan adonannya dimixer sampai kalis elastis ya. Setelah selesai di mixer, adonannya siap untuk dibulat-bulatin seperti ini.
Kemudian adonan ditaruh ke wadahnya kembali dan ini siap untuk didiamkan ya. Lalu ini ditutup, diamkan selama 60 menit atau 1 jam hingga adonannya mengembang. Setelah didiamkan selama 1 jam, buka tutupnya dan ini hasilnya seperti ini. Ini adonannya mengembang 2 kali lipat dan ini hasilnya bagus banget ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu kempiskan adonan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya, dan ini harus benar-benar dikempiskan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya, karena ini tidak bagus untuk adonannya kalau masih ada kayak gelembung-gelembung kecilnya itu. Sebelumnya, olesi tangan kalian dengan mentega supaya adonannya itu tidak lengket ya di tangan, dan juga lebih mudah saat ngebentuk adonannya itu. Lanjut, timbang adonan berapa berat keseluruhan dari semua adonannya. Dan ini untuk berat adonannya 479 gram. Setelah ditimbang, potong adonan menjadi beberapa bagian, sesuaikan dengan loyang masing-masing. Langkah selanjutnya, siapkan alas kerja, kemudian taburi menggunakan tepung terigu. Ini ditaburi tipis-tipis aja. Kemudian taruh adonan di atasnya. Lalu potong-potong adonan menjadi beberapa bagian, dan di sini aku mau potong adonan menjadi 9 bagian. Jadi 497 aku bagi menjadi 9 bagian. Jadi satu bagiannya itu beratnya sekitar 54 gram. Selanjutnya, siapkan loyang dan olesi dengan mentega. Kemudian bentuk adonan bulat seperti ini, dan setelah itu dipipihkan. Kemudian diisi menggunakan coklat ataupun meses ya. Kalau di sini aku menggunakan misis untuk isiannya, dan untuk isiannya kalian juga bisa menambahkan coklat. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, jika ngebentuk adonannya itu tangan kalian lengket, olesi tangan kalian dengan mentega atau margarin. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ulangi lagi sampai semua adonannya habis. Dan ini hasil adonannya yang sudah dibulatin, jadi seperti ini. Kemudian ini adonannya ditutup dan diamkan sampai benar-benar mengembang. Nah, setelah sekitar 60 menit,
buka tutup adonannya dan ini hasilnya sudah mengembang. Jadi seperti ini hasilnya. Ini siap untuk dipanggang atau di oven. Sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu. Setelah ovennya panas, masukkan adonan tadi yang sudah dibulatin. Dan ini di oven selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil ya. Setelah 30 menit, buka ovennya. Kemudian olesi kuenya dengan menggunakan kocokan kuning telur atau juga bisa menggunakan margarin yang sudah dicairkan. Di sini aku mengolesnya menggunakan kuning telur ya. Jadi sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Setelah diolesi menggunakan kuning telur, tutup kembali ovennya, biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka ovennya dan ini kuenya sudah mateng, ini siap diangkat dan ditiriskan. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Dan ini aku mau lihat tekstur kuenya itu seperti apa. Ini dia hasil kuenya seperti ini. Ini tuh bagus banget. Hasilnya itu lembut, halus. Jadi ini tuh bagus. Seperti kue roti sobek yang dijual di pasaran itu ya. Kalian bisa lihat di videonya. Ini tuh bagus banget, mantep. Kalian bisa coba ya di rumah. Dan ini dia kuenya sudah mateng. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.